Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kali ini saya tidak membahas buku, tapi membahas informasi yang cukup menarik, yaitu soal sejarah demam tifoid atau kita kenal dengan penyakit tipes. Penyakit ini dikaitkan dengan seorang koki asal Irlandia di Amerika Serikat bernama Mary Mallon. Saya rasa sejarah ini berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang. Apakah mungkin seorang yang sehat bisa menularkan penyakit kepada orang lain? Jawabannya tentu saja bisa, apabila kamu ternyata carrier dari penyakit tersebut. Di kisah Mary, kita akan melihat berbagai skandal dan banyak kematian yang disebabkan oleh sikap bodoh amat dari Mary. Semua dimulai dari kota kecil bernama Oyster Bay di pantai utara Long Island yang berada dekat dengan kota New York. Pada awal tahun 1900-an, Oyster Bay adalah tempat liburan populer bagi orang kaya New York. Tempat ini terkenal karena Presiden Theodore Roosevelt memiliki rumah di daerah itu. Setiap musim panas, para keluarga kaya datang berkumpul ke Oyster Bay untuk menikmati liburan di pantainya yang indah. Kemudian, salah satu keluarga kaya bernama Charles Eliot Warren menghabiskan liburan musim panas di sana bersama istri dan keempat anaknya. Tentunya, seperti kebanyakan orang kaya, mereka senang mengadakan pesta dan membutuhkan koki yang hebat. Agen penyalur di New York kemudian memanggil Mary untuk bekerja di sana. Tapi, tidak lama setelah dia bekerja di sana, sesuatu yang aneh pun terjadi. Putri keluarga Warren yang berusia 9 tahun jatuh sakit. Putrinya yang bernama Margaret mengalami demam yang sangat tinggi dan diare. Kemudian timbul bintik-bintik di perutnya. Akhirnya, mereka menyadari putrinya mengalami demam tifoid. Sebagai informasi, demam tifoid adalah infeksi bakteri yang gejalanya seperti flu ringan hingga sakit perut, ruam kulit, dan bahkan pendarahan internal. Meskipun demam tifoid cukup umum pada awal tahun 1900-an, hanya sedikit orang yang tahu apa penyebabnya dan belum ditemukan obatnya. Oleh karena itu, hampir 10% orang yang terinfeksi demam tifoid kemudian meninggal dunia. Bukan hanya Margaret, 6 dari 11 orang di rumah itu jatuh sakit, kecuali Mary. Tidak lama kemudian, Mary pergi ke New York untuk mulai bekerja di keluarga yang berbeda. Untungnya, tidak ada satupun dari keluarga Warren dan pembantunya yang meninggal. Namun, menjadi masalah baru bagi si pemilik rumah yang disewa oleh keluarga Warren, yaitu keluarga Thompson. Mereka khawatir tidak ada orang yang mau menyewa rumah mereka lagi jika sudah terinfeksi. Apabila keluarga Thompson tidak tahu apa penyebabnya, kemungkinan besar rumah itu harus dibakar. Pada masa itu, demam tifoid biasanya menyebar melalui air yang terkontaminasi. Penyakit ini umumnya dikaitkan dengan kondisi lingkungan yang tidak bersih. Jadi, tentu saja, ini cukup mengganggu, apalagi penyakit ini ada di lingkungan orang kaya seperti Oyster Bay. Keluarga Thompson kemudian menyewa seorang pria bernama George Soper untuk membantu mereka mencari tahu dari mana sebenarnya penyakit demam tifoid ini berasal. George bukan dokter medis, dan dia merupakan teknisi sanitasi. Tapi, dia punya mimpi besar untuk menjadi pejuang untuk melawan epidemi. George kemudian mengecek rumah keluarga Thompson, namun tidak menemukan bukti apapun. Jadi, rumah itu bukan penyebabnya. Tapi, setelah ditelusuri, dia mengetahui kalau ada koki baru yang sempat bekerja di sana. Dan George pun bertanya, apa yang Mary buat? Salah satu makanan yang dibuat dan dinikmati semua orang, termasuk para pelayannya, adalah es krim buatan sendiri dengan buah persik yang segar. Dia lalu menyadari bahwa bakteri penyebab penyakit ini bisa saja masuk ke dalam makanan Mary. Investigasi pun dimulai.
George mengunjungi rumah lain tempat Mary bekerja dan mewawancarai orang-orang. Sayangnya tidak ada informasi yang berguna. Tapi akhirnya, George tahu bahwa ada 22 korban dengan penyakit yang sama. Dia pun berkeyakinan kalau Mary adalah carrier penyakit ini yang sehat dan tanpa gejala. Pada masa itu, orang tanpa gejala dan juga carrier penyakit merupakan hal yang baru di Amerika Serikat, dan George ingin membuktikannya. Dia berhipotesa Mary mungkin tidak cukup bersih dalam mencuci tangannya, dan tanpa disadari menyebarkan kuman ini. Akhirnya, George melacak Mary ke tempat kerja terbarunya. Sebuah keluarga di Park Avenue yang anak perempuan satu-satunya sedang dalam kondisi sekarat karena demam tifoid. Lalu dia berusaha menjelaskan kepada Mary kalau dia adalah penyebar penyakit ini. Tentu saja Mary langsung marah karena tempat kerjanya bersih dan dia tidak sakit. Ketika George berusaha meminta sampel dari darah, urin, dan feses Mary, dia lalu mengancam akan menusuk George dengan garpu. Lucunya, George lalu kabur ketika diancam. Hal ini tidak mengecilkan semangat George. Tidak kehabisan akal, sekarang dia meminta bantuan dari Departemen Kesehatan Kota New York, dan akhirnya berhasil. Setelah mengalami berbagai kesulitan, akhirnya Mary berhasil ditangkap dan diambil sampel dari tubuhnya. Tentu saja, di tubuhnya ternyata memang ada bakteri demam tifoid. Kemudian, Mary dikirim ke rumah sakit Riverside di North Brother Island untuk menjalani karantina. Dokter mulai mengubah pemeriksaan rutin menjadi eksperimen pada dirinya, mencoba berbagai terapi obat baru, dan berharap menemukan obat dari penyakit ini. 3 tahun kemudian, akhirnya Mary dibebaskan, tapi dengan syarat, tidak boleh lagi menjadi koki untuk mencegah penularan penyakit. Mary harus rutin melapor ke Dinas Kesehatan New York setiap bulan. Hingga suatu hari, Mary menghilang. Kemudian, pada tahun 1914, di Rumah Sakit Wanita Sloan, epidemi penyakit demam tifoid kembali merebak. Ada 25 kasus dan 2 orang meninggal dunia. George merasa ini pasti ulah Mary. Tapi ketika ditelusuri, bukan Mary Mallon, tapi seorang juru masak bernama Mary Brown. Ternyata ini adalah nama samaran dari Mary Mallon. Ini merupakan pelanggaran yang serius. Mary telah melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Akhirnya, Mary ditangkap dan dikirim lagi ke rumah sakit Riverside. Di sana, Mary hidup dalam pengasingan selama 26 tahun dan meninggal karena pneumonia pada tahun 1938 pada usia 69 tahun. Begitulah kisah tragis dari pasien orang tanpa gejala pertama yang merupakan carrier penyakit demam tifoid di Amerika Serikat. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!